年我斗气全失，完。Bab 391. Le Shaolong lebih tenang. Xiao Shao, kamu mengatakan sebelumnya bahwa latihanmu membutuhkan banyak roh hantu, jadi apakah kamu juga membutuhkan banyak api surgawi dan jejak spiritual? Iya, Xiao Yan mengangguk. Berapa yang kamu butuhkan? Jenny bertanya dengan gugup. Untuk naik ke tingkat suci, kamu membutuhkan 7 masing-masing. Baji Tianjue, dari pembakaran 1 ekstrim hingga transformasi surga 8 ekstrim, bukankah itu membutuhkan 7 masing-masing? 7 dari masing-masing. Semua orang menarik napas. Apakah Anda harus berada di 20 besar? Seharusnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xiao Zhan menepuk bahu Xiao Yan meminta maaf. Xiao Shao, maaf barusan, aku yang akan disalahkan di masa depan, masing-masing dari 723 keanehan teratas. Hal ini teknik budidaya peringkat suci terlalu bodoh. Xiao Yan tiba-tiba memiliki garis hitam di wajahnya. Ayo pergi, Ling Yin masih menunggu kita. Setelah istirahat sejenak, Xiao Yan berdiri dan menyapa semua orang. Fen Jue hanyalah langkah terakhir untuk maju ke Han Jue, dan Xiao Yan sudah cemas. Menurut ingatan leluhur roh yang membenci, ada dunia lain di bawah tahta tulang putih, dan sangat mungkin bahwa spiritual segel berada. Dengan gelombang lengan besar, Xiao Yan menjentikkan tulang yang patah di seluruh tanah. Doqi berbalik sedikit dan membanting ke tanah. Di bawah suhu tinggi api langit, tabrakan antara tanah dan Doqi tidak membuat suara keras, kebisingan Ash, lubang raksasa muncul di depan semua orang, mengungkapkan cahaya terang. Butuh waktu lama untuk kecemerlangan menghilang secara bertahap, dan gua menjadi sedikit redup. Melihat dari dekat, cahaya dipancarkan oleh penghalang yang mirip dengan diafragma. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, penghalang itu tidak lagi sekuat sebelumnya, dan hilangnya energi membuat penghalang tak terbendung. Langkah kaki orang banyak. Satu langkah keluar, semua orang memasuki dunia baru. Semua orang terkejut apa yang mereka lihat di depan mereka berbeda dari kekosongan dan kesepian barusan, tetapi benar-benar berubah. Tanaman hijau tak terbatas, penuh vitalitas, dan pohon-pohon berusia 1000 tahun terus-menerus, yang membuat orang merasa segar, dan disegarkan, dan udara mengandung banyak energi. Energi langit dan bumi berkali-kali lebih kuat daripada Kaisar Yuanzhu. Berkultivasi di sini, saya pikir itu akan lebih efektif dengan setengah usaha. Di hutan kuno yang lebat, samar-samar Anda dapat melihat sebuah kuil besar, tinggi dan megah, menakjubkan. Sebelum kuil kuno, ada berbagai patung makhluk humanoid yang menjaga mereka, yang khusyuk dan sakral. Mereka semua ras dari zaman kuno, dan sekarang mereka telah menghilang di sungai panjang sejarah dan sulit ditemukan. Apakah ini energi langit dan bumi di zaman kuno? Ini sangat kaya, tidak heran ada begitu banyak bakat sebelum bencana. Semua orang menghela nafas, berjalan perlahan menuju ke arah kuil, melihat lingkungan sekitarnya. Sepanjang jalan, kecuali patung-patung makhluk humanoid di pinggir jalan, meskipun hijau di sini tidak ada habisnya, tidak ada rasa kekosongan dan kesunyian, tetapi melihat sekeliling, tidak ada tanda vitalitas, dan hijau menjadi monoton setelah melihat itu untuk waktu yang lama. Tahun-tahun panjang, kejayaan masa lalu telah menjadi awan sejarah, kehidupan kuno telah berlalu dengan tahun-tahun, dan debu sejarah terkubur. Ini adalah penggambaran paling benar dari bencana kuno. Sebelum mencapai candi, Anda akhirnya bisa melihat sekilas pemandangan candi secara keseluruhan. Kuil ini secara keseluruhan sederhana dan elegan, tingginya mencapai ribuan meter, dindingnya berwarna biru keabu-abuan, seolah-olah diukir oleh batu biru. Besar, hiasannya tidak terlalu banyak, hanya bentuk candi yang digariskan dengan pisau dan kapak yang tajam. Semakin sederhana bentuknya, semakin mengerikan ilmu pedang yang terpancar dari bangunan tersebut. Orang yang membangun kuil ini dengan batu biru saat itu jelas merupakan makhluk yang kuat. Orang banyak itu berjatuhan di pintu gerbang candi dengan takjub dan takjub.
Pintunya tertutup rapat, warnanya sama dengan dindingnya, dan juga diukir dengan batu biru. Berbeda dari keseluruhan kesederhanaan dan keanggunan, ada banyak rune terukir di pintu, dan ada ruang kosong di tengah rune, yang berkabut tebal, dan tidak jelas apakah itu pegangan atau apa. Semua orang mengambil beberapa langkah ke depan, dan hanya berjalan dalam jarak 7 kaki dari gerbang. Rune yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan banyak kabut mengamuk, menutupi 7 kaki, dan 5 jari tidak dapat dilihat, hanya kilau rune yang sepenuhnya menyala. Sebuah depresi tiba-tiba muncul di ruang kosong di tengah rune, dan beberapa karakter besar samar-samar muncul di rune, yaitu, berlari, objek, dan, luar. 3 karakter besar seperti kuda besi, sekitar depresi terus berputar. Apa maksudmu? Ziying bertanya dengan rasa ingin tahu. 3 kata ini sepertinya tidak lengkap. Kita harus menyelesaikannya sebelum kita bisa masuk. Mungkin itu artinya. Lei Shaolong menatap 3 kata itu untuk waktu yang lama, dan dengan cepat menganalisis alasannya. Bukankah itu mudah? Seorang pria besar harus berpikiran terbuka, mengabaikan semua hal eksternal, dan di mana hati berada, adalah di mana langit dan bumi berada. Xiao Zhan melangkah maju, ki pertempurannya mengikuti dengan jari-jarinya dan berubah menjadi kata, terbuka, dalam depresi. Karakter pena seperti karakter hati, kata-kata Xiao Zhan membawa tekad yang kuat, dan ada dunia di antara mereka. Tapi tepat setelah pukulan terakhir dari kata, Huo, ditarik, kekuatan yang kuat bangkit dari depresi, dan mengirim tubuh besar Xiao Zhan terbang. Perubahan datang sangat cepat, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, Xiao Zhan sudah jatuh seperti angin puyuh 7 kaki jauhnya, mengaduk asap dan debu ke langit, dan pada saat yang sama, lingkaran cahaya bersinar, menutupi 7 kaki tanah. Xiao Zhan berdiri di tanah dengan 1 kaki, dan ketika dia menggunakan kakinya, dia ingin masuk lagi, tetapi seolah-olah dia telah menabrak dinding kaca transparan. Xiao Zhan sangat marah di luar, berbalik dengan tergesa-gesa. Melihat bahwa Xiao Zhan tidak terluka sama sekali, semua orang merasa lega, dan kemudian berbalik untuk melihat 3 kata yang berputar. Tampaknya ini adalah pertanyaan pilihan ganda, dan setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk memilih. Tidak lagi berani menulis dengan mudah, semua orang berdebat dalam jarak 7 kaki sampai mereka pikir itu adalah jawaban yang benar. Dia mencoba dengan hati-hati. Namun, semua orang terguncang keluar dari lingkaran satu persatu, hanya menyisakan Zenny dan Xiaoyan. Orang yang membangun kuil harus ahli di luar dunia. Dia peduli dengan dunia dan berada di luar kota yang sibuk. Mentalitasnya mengagumkan. Zenny menjelaskan dengan lugas, dan analisisnya masuk akal. Seharusnya, transendensi, yang paling sesuai dengan mentalitas orang ini. Tampaknya sangat yakin bahwa Qian Qianyu dari Zenny menulis kata, super, di atasnya, dan kemudian, di mata semua orang, dia terkejut dan terbang keluar, meninggalkan penyesalan. Dalam jarak 7 kaki, biasanya 1 langkah, tetapi saat ini seperti parit. Sekarang hanya ada Xiaoyan saja, semua orang menahan napas di luar, 6 pasang mata dan 12 kalajengking menatap Xiaoyan, menyematkan semua harapan mereka. Merasakan mata semua orang yang bersemangat, Xiaoyan tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Ini seharusnya menjadi lokasi segel spiritual, dan sekarang hanya ada 1 kesempatan terakhir yang tersisa. Xiaoyan tidak pernah berani dengan percaya diri berpikir bahwa dia lebih baik daripada yang lain dalam menganalisis sesuatu, tapi tugas berat ini jatuh pada dirinya sendiri. Kepala Xiaoyan sebesar ember untuk sementara waktu, dan dia berkeringat tanpa sadar. Dia mengangkat jari-jarinya dengan susah payah, dan kemudian dengan ragu-ragu meletakkannya, hatinya penuh kebingungan. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk mendapatkan segel roh, yang terkait dengan 8 ekstrim surgawi Jue. Evolusi pertamanya, bahkan jika dia bertekad seperti Xiaoyan, dia tidak akan berani menyerang dengan ringan. Waktu mengalir sedikit demi sedikit,
mata semua orang menjadi semakin cemas. Penampilan Xiao Yan jelas tidak percaya diri, semua orang hanya merasa bahwa hati mereka akan keluar. Tidak ada pertempuran sengit, tidak ada ilusi yang sulit, tampaknya hanya ada pertanyaan tes yang tampaknya sederhana namun tidak dapat dijelaskan, tetapi itu membuat semua orang terjebak. Jika ada pilihan, saya percaya bahwa setiap orang saat ini bersedia untuk dengan penuh semangat bermain dengan Yang Mulia Hitam Mengaum lagi meskipun berbahaya, setidaknya tidak membuat depresi. Perlahan menghembuskan seteguk udara keruh untuk meredakan ketegangan di hatinya, mata Xiao Yan menyala, dan dia perlahan membuat keputusan, dia mengangkat jarinya lagi dan berhenti di lubang. Tidak peduli apa, sudah waktunya untuk membuat keputusan. Adapun peluang menang, Xiao Yan tidak bisa menjaminnya, tetapi keraguan-raguan tidak pernah menjadi gaya Xiao Yan. Menunjuk bersama seperti angin, jari-jari Xiao Yan dengan cepat mengukir kata, Xiao, dalam depresi, yang bukan hanya nama keluarga Xiao Yan, tetapi juga pemahamannya tentang kata-kata ini. Faktanya, Xiao Yan memiliki pendapat yang sama dengan Zenni setelah semua pemikirannya, tidak ada banyak perbedaan arti antara Xiao Ranwuwei dan hal-hal transendental. Jika demikian, mengapa tidak bertaruh? Kecocokan antara kata ini dan nama belakangnya, mungkin ini adalah takdir. Meskipun saya tidak tahu mengapa saya merasa seperti ini, tetapi dengan suasana hati yang gelisah, Xiao Yan masih dengan tegas menjatuhkan kata, Xiao. Bab 392. Ketika kata, Xiao, akhirnya ditulis, gelombang seperti riak menyebar melalui kerumunan dan menembus ke pintu, seperti kain yang membersihkan pintu yang berdebu, dan rune padat di pintu perlahan menghilang, bahwa itu tidak pernah muncul. Pintu terbuka dengan lembut, dan aula kosong muncul di mata semua orang. Bagian dalam aula besar dan kosong, dan cahaya dari luar memancar masuk, memberi orang perasaan yang sangat kental. Bagian dalam mungkin karena kurang cahaya dalam waktu yang lama. Dinding dan lantai berwarna coklat muda, seperti dipoles emas ungu kusam. Ada banyak bekas pisau dan lubang pedang di atasnya, semuanya hampir lapuk dan hilang. Hanya dengan identifikasi yang cermat mereka dapat dilihat dengan jelas. Xiao Yan mencoba menggesekkan jarinya ke dinding batu dan menemukan bahwa jenis batu ini sangat istimewa, sangat keras, sebanding dengan besi halus. Rune menghilang, dan lubang yang menghalangi semua orang hilang. Ketika semua orang melangkah ke aula, suara langkah kaki tampak sedikit membosankan di ruang yang terlalu kosong. Udara tidak bersirkulasi terlalu lama, dan memiliki bau busuk. Hanya ada satu dinding batu di ujung aula, semua orang berdiri di depan dinding batu, tetapi menemukan bahwa tidak ada apa-apa di atasnya, itu halus. Ketika semua orang sangat bingung, dinding batu sepertinya merasakan sesuatu, dan perlahan-lahan menyala. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan font itu berisi arti pisau. Tajam, persis sama dengan kata-kata yang tertulis di luar, dengan momentum yang tak terlihat dengan udara di aula seperti angin pisau, menyengat kulit semua orang. Perasaan menyengat dihilangkan oleh semua orang yang menyimpan dendam. Ini murni cara mengesankan dari orang yang meninggalkan pesan, tapi bisa dibayangkan betapa kuatnya orang ini saat itu. Kata-kata itu tercetak di kekosongan aula, sangat jelas tercermin di mata Xiao Yan, dan kata-katanya mengejutkan. Menonton langit di malam hari, 9 naga melengkungkan bulan, bulan berwarna merah darah. 9 naga menangis, langit berubah, malapetaka akan muncul, daratan akan membawa darah, dan bahkan bencana dunia. Orang tua itu telah bersembunyi, dan sekarang masalahnya mendesak, dia harus keluar dari gerbang untuk mengejarnya. Jika Anda keluar, Anda akan merasa tidak nyaman, dan Anda akan khawatir tentang hidup Anda, jadi saya tinggalkan ini pesan sebagai hadiah bagi mereka yang ditakdirkan. Orang tua, jiwa impian iblis, adalah Dodi di tengah-tengah 9 bintang. Saat itu, ia mengembangkan tempat ini sebagai tempat untuk mengolah 3 hal aneh. Sekarang orang-orang akan pergi,
hal-hal yang mereka meninggalkan tidak berharga, tetapi mereka dapat dianggap sebagai kontribusi untuk generasi mendatang. Tinggalkan pesan ini, sungguh tidak berdaya. Jika keturunan ditakdirkan untuk memasuki kuil ini, itu berarti orang tua itu tidak lagi hidup. Siapapun yang bisa memasuki kuil ini berarti dia telah melewati banyak ujian yang ditetapkan oleh orang tua itu. Dia adalah orang dengan kebijaksanaan dan keberanian. Orang tua itu memberikan segel spiritual ke-12 dari benua Dodi. Segel, tidak ada perlawanan. Setelah pintu dibuka, tunggu sebentar, segel-segel roh akan lepas sendiri, dinding batu akan retak, dan orang yang datang bisa pergi dengan segel roh. Setelah kuil, ada lorongnya sendiri. Setelah pengunjung pergi, tempat ini secara otomatis akan hancur dan tidak akan ada lagi di dunia. Nasib Ruoer dan lelaki tua itu belum berakhir, dan mungkin mereka bisa mendapatkan peluang besar. Semuanya tergantung pada nasib baik Setelah mengatakan ini, kata-kata itu perlahan menjadi ilusi, dan kemudian menghilang, seolah-olah mereka telah menurunkan beban bertahun-tahun tanpa akhir dan pergi dengan tenang, hanya menyisakan ruang kosong, dan kerumunan Xiaoyan yang terkejut. Bencana zaman kuno, malapetaka dunia, Kaisar Pertempuran Bintang 9. Meskipun kata-katanya menghilang, semua kata ini masih mengejutkan Xiaoyan dan semua orang, merongrong imajinasi semua orang. Sebuah malapetaka di zaman dahulu benar-benar membuat Kaisar Jiuxingdou merasa tidak berdaya. Hal mengerikan apa yang terjadi saat itu? Bencana buatan manusia atau alam? Satu persatu tanda tanya membombardir pemikiran semua orang. Setelah beberapa saat, pemikiran semua orang perlahan kembali ke kenyataan, dan dinding batu saat ini juga retak dengan sedikit suara, dan sosok hitam legam muncul di depan semua orang. Sosok itu perlahan menjadi jelas, matanya tertutup, tanda di seluruh tubuh bersinar dan kemudian perlahan memudar jika orang yang meninggalkan pesan berkata, tidak ada bahaya setelah segel spiritual disegel. Semua orang belum pernah melihat meterai spiritual, dan sekarang mereka memastikan bahwa tidak ada bahaya. Mereka semua berkumpul dan dengan hati-hati melihat meterai spiritual di depan mereka. Segel spiritual yang disajikan di depan semua orang tidak seperti api atau hantu, melainkan seperti manusia batu, dengan baju besi batu berwarna tinta tebal menutupi tubuhnya, prajurit terakota dan kuda dimakamkan di makam. Ini benar-benar luar biasa, semuanya adalah bongkahan batu. Ziying melingkari segel spiritual, mengetuk jarinya. Dari waktu ke waktu, membuat suara berbatu. Bagaimana cara menelan benda ini? Le Shaolong memandang Xiaoyan dengan khawatir. Bukankah itu akan meledak? Feng Feng memberi isyarat di depan Xiaoyan, dan volume segel spiritual ini jauh lebih besar daripada milik Xiaoyan. Merasakan mata semua orang, Xiaoyan berbalik, menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu, dan meludahkan kalimat yang membuat semua orang ketakutan, saya tidak tahu cara menelan, klan iblis belum. Di hadapan sebongkah batu seperti itu, semua orang khawatir, seperti mengambil emas dalam wajan minyak mendidih, tidak dapat memulai. Pada saat ini, segel roh, yang telah mengangkat segel, perlahan membuka matanya, cahaya ilusi berdetak di matanya, dan tubuh besar itu perlahan terentang, dan kristal tembus yang tak terhitung jumlahnya muncul di baju besi batu yang tidak memiliki celah. Sinar cahaya tampaknya dijalin menjadi jaring cahaya di baju besi batu. Melalui jaring cahaya, orang dapat melihat bahwa tidak ada tubuh di dalamnya, hanya kabut, mirip dengan hantu. Semua orang terkejut dengan tindakan Ling Yin, dan cahaya tajam menyala dengan gesekan senjata, dan mereka siap untuk menanggapi reaksi Ling Yin. Segel spiritual ditangguhkan di udara, menatap semua orang dengan tatapan kosong. Agak bodoh, sepertinya dia belum bangun. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Xiaoyan dan semua orang akhirnya memutuskan bahwa jejak spiritual di depannya seharusnya dihilangkan dari sifat mereka sendiri, dan hanya kebijaksanaan spiritual asli yang tersisa, orang-orang santai.
Ternyata ini adalah wajah sebenarnya dari segel spiritual. Mungkin selama pelindung batu di luar rusak, itu bisa ditelan dan diserap, gumam Xiao Yan sambil menebak-nebak. Wah, tebakanmu benar. Suara Zantua terdengar di hati Xiao Yan tepat waktu. Sekarang saya akhirnya mengumpulkan 3 benda aneh yang memenuhi persyaratan tahap lanjut Baji Tianjue. Tapi Anda tidak memiliki darah klan iblis sekarang, jadi Anda tidak bisa menelannya. Singkirkan segel spiritual terlebih dahulu. Tunggu sampai tubuhmu cukup kuat. Ketika beberapa kesempatan datang, itu akan menjadi hari peningkatan Feng Jue. Nak, bersabarlah. Nada bicara Old Zan sedikit lega dan sedikit mendesah. Senang untuk evolusi dekat Feng Jue dan kemajuan Xiao Yan, menghela nafas untuk sentimentalitas yang dibawa oleh pesan Jiuxing Doudi, sejarah selalu mudah untuk dihargai. Xiao Yan dengan enggan mengakhiri percakapan dengan Zan Lao, kembali sadar, dan melihat segel spiritual di depannya. Waktunya belum tiba, mari kita ambil dulu. Xiao Yan menekan kegembiraan di hatinya, dan dengan jentikan cincin di tangannya, dia mengambil segel spiritual ke dalamnya. Meskipun dia mendapatkan segel roh, dia tidak menelannya, jadi dia tidak bisa mendapatkan informasi spesifik tentang segel roh, kecuali untuk peringkat ke-12, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Awalnya, Xiao Yan ingin bertanya kepada Zan Lao, tetapi Zan Lao sepertinya tertunda oleh beberapa perubahan di menara. Dia tidak mengenal Xiao Yan, jadi Xiao Yan harus menyerah. Bagaimanapun, dia akan tahu setelah menelannya, dan dia tidak terburu-buru. Segel spiritual menghilang, cahaya menghilang, dan bagian dalam aula menjadi gelap lagi, tampak sedikit seperti hantu. Penglihatan dalam gelap tidak menjadi masalah bagi semua orang. Pengaruh penglihatan Doudi di siang dan malam hari tidak terlalu jelas, kecuali konversi hitam putih terlalu mendadak, atau ada sesuatu yang aneh di malam hari yang membutakan penilaian. Sekarang semua orang melihatnya, sepertinya tidak ada apa-apa. Semuanya sangat sunyi, dan semua orang berdiri diam di aula, merasakan fluktuasi ruang. Meskipun semua orang terkejut bahwa Tuan Kuil memberikan segel spiritual peringkat 12, mereka menantikan kesempatan besar yang disebutkan dalam pesan tersebut. Untuk seorang kaisar petarung bintang 9, segel spiritual peringkat 12 mungkin bukan apa-apa, tetapi peluang besar apa yang bisa membuatnya berbicara dengan sangat hati-hati. Bab 393. Hanya sepatah kata kebetulan di mulut kaisar pertempuran bintang 9, itu pasti tidak biasa. Belum lagi kaisar pertempuran bintang 9 ini berbicara tentang peluang besar. Tak perlu dikatakan, itu pasti jauh lebih penting daripada segel spiritual. Mungkin item yang sama, atau sesuatu yang lain, tidak ada yang tahu, tetapi semua orang tahu bahwa ini pasti hal yang paling berharga dalam ilusi ini. Apa yang harus kita lakukan? Feng Feng bertanya kepada semua orang, tetapi dia terutama bertanya kepada Le Shaolong, berharap mendapatkan makna yang konstruktif. Aku juga tidak tahu. Setelah terdiam lama, Le Shaolong membuka mulutnya dengan nada tak berdaya. Le Shaolong adalah yang paling lihai di antara orang banyak. Dia dapat melihat lebih banyak detail dan membuat penilaian yang lebih mendalam daripada orang lain. Mendengar kata-kata Le Shaolong, hati semua orang menjadi dingin, tetapi mereka lega ketika memikirkannya. Bagaimana mungkin? Sangat mudah untuk mendapatkan peluang besar sehingga Kaisar Bintang 9 Do akan sangat mementingkan. Dan yang paling penting, dilihat dari pesannya, kesempatan ini murni berdasarkan takdir, dan orang yang meninggalkan pesan tidak harus memberikan kesempatan ini kepada dunia, yang membuat semua orang semakin sulit untuk memulai. Setiap orang tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang paling primitif dan mungkin yang paling efektif, pencarian karpet, memperhatikan setiap jejak setiap potongan batu biru. Aula itu sangat sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Semua orang mencari selama beberapa hari dan menggunakan semua teknik yang dapat digunakan, tetapi mereka masih tidak menemukan sedikit pun
kecuali jejak yang ditinggalkan oleh barang-barang yang ditempatkan di masa lalu dan torehan di dinding. Semuanya tampak berdebu. Semua orang saling memandang, hati mereka penuh dengan depresi, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi kekecewaan. Mungkinkah mereka benar-benar melewatkan kesempatan besar? Mengapa kita tidak menghancurkan tempat ini dan melihat-lihat? Peluangnya tidak lain adalah di kuil ini. Jika kuil itu dihancurkan, peluangnya akan keluar. Ziying menyarankan agar dia tidak tahan dengan godaan besar, kesempatan yang dihargai Kaisar Jiu Xingdou. Mendengar ini, Zhen Ni tertegun sejenak, tetapi tidak berbicara. Matanya melayang ke Xiao Yan, sudut mulutnya tampak tersenyum, ingin melihat bagaimana Xiao Yan memutuskan. Keputusan Tuan Muda Xiao adalah milikku. Nan Erming berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah tatapan semua orang, hati Xiao Yan berjuang dengan kontradiksi yang ekstrim. Angin yang kebetulan melewati aula kosong bahkan lebih dingin, dan sepertinya meresap ke dalam hatinya saat bertiup ke arahnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika kita menghadapi pertempuran dan pembantaian di ruang yang sama dengan dunia luar, maka dapat dimengerti bahwa kita akan menghancurkan tempat ini. Pemenangnya adalah raja, dan pecundang adalah bandit. Namun, ketika kami memasuki tempat ini, kami tidak menghadapi bahaya apapun. Kami baru saja melewati ujian yang sangat damai dan menerima hadiah segel spiritual. Dapat dikatakan bahwa ini sepenuhnya dari ketulusan Tuan di sini, tanpa syarat tambahan. Jika tidak, dengan kemampuan bintang 9 Dodi, kita dapat dengan mudah dimusnahkan di sini. Xiao Yan menjelaskan kepada semua orang dengan sabar, kami tidak dapat menerima hadiah dari orang-orang dan menghancurkan rumah mereka. Ziying menatap Xiao Yan dengan tatapan mencela yang agak keras, menjulurkan lidah kecilnya, wajahnya sedikit merah, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Xiao Yan tidak terus menyalahkan Ziying. Semua rekan satu tim tahu kepribadian masing-masing. Ziying hanya impulsif, tidak disengaja. Semua orang mengikutiku keluar dari kuil, memberi hormat 3 kali untuk menunjukkan kebaikan orang lain, dan kemudian pergi. Kata-kata Xiao Yan keras dan dia bergoyang dengan antusias. Semua orang berjalan keluar dari gerbang kuil dan melihat reruntuhan yang tersisa di zaman kuno. Kata-kata Kaisar Bintang 9 Dou sepertinya masih terngiang di telinga mereka. Dulu sangat kuat, tetapi sekarang sangat sepi, dan sejarah yang berat membuat orang diam-diam menyembah dengan kagum. Setelah 3 salam, semua orang berbalik dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Sayang sekali, setelah kita pergi, tempat ini masih akan hancur sendiri di dunia, dan segala sesuatu di zaman kuno akan kehilangan beberapa kenangan di dunia. Xiao Zhan menghela nafas, mengikuti Xiao Yan, dan mengangkat kakinya untuk pergi. Begitu suara Xiao Zhan jatuh, gerbang kuil tiba-tiba menutup dengan sendirinya, membuat suara gemuruh yang keras, dan 7 lingkaran cahaya turun dari langit, menutupi kerumunan. Suara air jatuh datang dari bawah. Jarang bisa berpegang teguh pada hati dalam menghadapi godaan besar. Berpegang teguh pada diri sendiri adalah langkah pertama bagi semua orang yang beruntung, dan Anda telah melewati tingkat pertama. Dalam hal ini, orang tua ini akan buka pintu kesempatan dan biarkan Anda lebih dekat dengan kesempatan. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang sangat gembira, menenangkan hati yang waspada yang tidak dikenal di lingkaran cahaya. Ziying memalingkan wajahnya karena malu, dan malu untuk menatap langsung ke mata semua orang. Sepertinya mengikuti jejak Xiao Shao benar sekali. Feng Feng kembali menatap Xiao Yan, tidak menyembunyikan kekagumannya pada Xiao Yan. Ini hanya kebetulan. Xiao Yan menjadi malu dan berkata dengan sedikit malu-malu. Ayo turun dan lihat, tidakkah kalian semua menantikan apa kesempatan selanjutnya? Zhen Ni sangat puas dengan karisma Xiao Yan selama periode waktu ini. Dia senang dia tidak memilih orang yang salah, tapi dia enggan membiarkan Xiao Yan jatuh dalam rasa malu.
Di bawah celah itu, sebuah lubang yang dalam langsung menuju ke bawah, dan suara air datang dari sana. Itu seharusnya sungai bawah tanah yang gelap. Semua orang melihat ke bawah dan merasa bahwa sungai yang gelap itu sangat dingin, dan embusan angin yang bertiup seperti pisau tumpul menggores daging, membuat kulitnya agak sakit. Tidak akan ada bahaya di bawah sana, kan? Le Shaolong berhati-hati dan khawatir. Dengan kekuatan Kaisar Bintang 9 Do, tidak ada cara untuk membuat pernyataan yang salah, jadi ujian itu seharusnya tidak mengkhawatirkan hidup, paling-paling itu hanya akan membuat kita mundur meskipun mengalami kesulitan dan kehilangan kesempatan. Jenny menganalisis, menginspirasi kepercayaan semua orang. Bahkan jika ada bahaya, kapan kita pernah mundur? Mata Xiaoyan bersinar dengan keberanian. Semua orang melompat satu persatu dan bergerak maju di sungai bawah tanah. Airnya menusuk sampai ke tulang, dan meskipun setiap orang memiliki ki pertempuran untuk melindungi tubuh mereka, mereka masih merasakan hawa dingin menembus ke dalam otot mereka. Setelah berjalan sekitar selusin mil, dinginnya menjadi lebih tebal, dan tubuh menembus langsung ke hati mereka. Setiap orang harus melakukan yang terbaik untuk melawan. Dari kejauhan, arah sungai bawah tanah tetap tidak berubah, dan mengalir lurus, membentang selama ratusan mil. Kerumunan terus berjalan hampir 100 mil, hawa dingin memasuki sumsum, dan udara yang dihembuskan membeku menjadi serpihan es, tetapi air sungai tidak menunjukkan tanda-tanda membeku, dan masih sehitam tinta. Melihat ke kejauhan melalui mata kabur, semua orang akhirnya berhenti, merasakan bahaya besar. Sebuah lubang hitam seperti corong besar muncul di depannya, dan semua sungai bawah tanah mengalir ke dalamnya, seolah-olah tidak akan pernah diisi, mau tidak mau merasa sedikit menyeramkan. Semua orang tidak ingin terburu-buru ke dalam lubang hitam besar yang mengarah ke tanah, tetapi melihat sekeliling, semua jalan ke tanah telah terputus, dan gua sungai bawah tanah yang kosong hanya terganggu oleh suara gemuruh air, dan semua orang tiba-tiba berhenti di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Zhan menghela nafas dan bertanya kepada orang banyak. Selain corong, tidak ada cara lain untuk pergi ke sini. Ziying memiliki kekuatan terbaik dan dapat melihat dengan jelas. Tubuhnya yang kurus gemetar di air sungai yang sedingin es, dan dia gemetar ketika berbicara. Ketika berhenti, semua orang menemukan bahwa air sungai lebih dingin, dan dendam cenderung tak tertahankan. Saya benar-benar tidak tahu aliran air macam apa ini, tetapi tidak beku, sangat misterius sehingga dapat digambarkan sebagai perubahan di dunia. Meskipun kekuatan pusaran itu hebat, saya yakin kita bisa melawannya. Le Shaolong dengan hati-hati mengamati kekuatan aliran air corong, berhenti, dan melanjutkan, yang saya khawatirkan adalah saya tidak tahu apa corong mengarah ke tempat itu, dan setelah arus air berputar dan bertabrakan satu sama lain, hawa dingin yang bergejolak akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Mendengar ini, semua orang terdiam. Kata-kata Le Shaolong sangat jelas. Sangat sulit untuk menahan dingin sekarang. Setelah turun, mereka mungkin bisa membekukan semua orang dalam sekejap, berubah menjadi es batu dan jatuh ke jurang tak berdasar. Kematian tidak menakutkan, yang menakutkan adalah berubah menjadi patung es dan jatuh di tempat yang tidak diketahui, hidup dan mati tidak diketahui, menghabiskan seumur hidup sendirian dalam kegelapan, itu adalah hal yang paling mengerikan. Bab 394. Semua orang bergidik serempak, dan Ziying berbisik, siapa bilang tes ini tidak mengancam jiwa? Jenny tidak membantah kata-kata Ziying, dia menatap kosong ke depan, lalu menghela nafas. Tempat ini benar-benar di luar dugaan, dan dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Turun dan coba. Jika kamu tidak bisa menahan dingin, tetap di atasnya. Xiao Yan berbicara. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan besar yang dikatakan Jiuxing Dodi. Sejak zaman kuno, jika Anda ingin mendapatkan kesempatan, itu tidak akan mungkin tanpa bahaya. Tuan Muda Xiao, tetap di atas,
kita akan turun saja. Xiao Zhan mengkhawatirkan Xiao Yan dan tidak membiarkan Xiao Yan mengambil risiko. Adapun peluang besar yang tidak diketahui, jika itu adalah item, mereka akan menyerahkannya, itu ke Xiao Yan ketika mereka muncul, jadi semua orang memblokir Xiao Yan. Yang disebut kesempatan hanya terkait dengan orang tertentu. Tidak semua orang bisa mendapatkannya sesuka hati. Mereka yang bisa turun akan mencoba keberuntungan mereka. Xiao Yan tahu pikiran semua orang, tapi dia masih bersikeras untuk turun sendiri. Tapi dingin ini, semua orang tahu karakter Xiao Yan, dan setelah diputuskan, itu tidak akan mudah diubah. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya khawatir tentang kekuatan Xiao Yan. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah hantu? Hantu adalah hal yang dingin di dunia. Xiao Yan tersenyum dan menghibur semua orang. Namun, ini memang masalahnya, di antara kerumunan, Xiao Yan tampaknya tidak merasa tidak nyaman dengan dinginnya sungai. Aku akan menemani Tuan Xiao turun, kata Zenny. Dukungannya membuat Xiao Yan merasakan arus hangat di hatinya. Ayo lakukan ini, aku akan turun bersama Xiao Zhan, Le Shaolong, dan Nan Erming, sedangkan Jenny, Ziying, dan Feng Feng akan tetap di tempat mereka. Xiao Yan berkata perlahan setelah berpikir beberapa saat. Di antara kerumunan, Ziying dan Feng Feng memiliki konstitusi yang lemah, dan mereka sangat enggan untuk menahan dinginnya sungai di atas. Karena dia dan Le Shaolong sedang pergi, Zenny adalah pemimpin terbaik yang bisa menangani keadaan darurat dengan tenang. Betapa pintarnya Zenny, dia langsung mengerti maksud Xiao Yan, menghela nafas, dan tidak memaksa. Sementara Ziying dan Feng Feng menggigit bibir beku mereka, mengetahui bahwa turun hanyalah beban, dan mengangguk sedih. Aku harus kembali hidup-hidup, aku akan menunggumu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan hidup sendiri. Saat Xiao Yan sedang melakukan pemanasan, transmisi suara Zenny dengan lembut melayang ke telinga Xiao Yan di dalam. Xiao Yan tertegun sejenak, hatinya menghangat. Dia menoleh untuk melihat Jenny, matanya penuh kelembutan dan emosi, dan dia mengangguk dengan sangat tegas. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya melompat ke corong bergandengan tangan. Segera setelah semua orang melompat ke atas pusaran, kekuatan hisap besar yang dibentuk oleh corong segera menarik semua orang ke bawah, dan kabut air di langit langsung menelan keempat sosok itu. Suara air bergemuruh seperti guntur, dan corong sungai yang gelap itu gelap dan sangat terpencil. Keempat Xiao Yan berpegangan tangan, dan tubuh mereka berputar tajam di air sungai yang deras. Dibandingkan dengan gaya sentrifugal aliran air, gaya tarikan yang sebenarnya lebih menakutkan daripada angin yang tak terlihat. Mereka berempat seperti daun yang turun dari air terjun, tidak bisa menstabilkan sosok itu sama sekali, dan hanya bisa jatuh bersama aliran air. Air merobek otot-otot dan menekan dada, membuatnya sangat sulit untuk bernapas. Jari-jari keempat orang yang terkepal erat memiliki urat biru yang menonjol dari kekuatan, dan persendiannya berwarna biru dan putih, dan mereka hampir tidak bisa ditarik. Arus bawah yang menusuk tulang menutupi orang-orang dengan lapisan es tebal, yang dengan cepat tersapu oleh air, dan kemudian ditutup dan dicuci lagi, dan lagi. Setiap kali es yang tebal jatuh, ia menarik kulitnya, seolah-olah mencabik-cabiknya hidup-hidup. Rasa sakitnya memilukan, dan dinginnya menusuk, tetapi semua orang telah lama membeku, dan mereka hanya bisa dengan enggan mendorong ki pertempuran mereka untuk melawan. Kecepatan jatuhnya terus meningkat tajam, arus air saling menekan dan bergoyang, kepadatan menjadi lebih besar, dan rasa dingin mengembun bersama, membuat ki pertempuran di empat orang menjadi lamban, dan alirannya menjadi semakin sedikit halus, tidak tahan. Xiao Yan dengan cepat mengaktifkan kekuatan roh hantu, dan energi dingin menutupi seluruh tubuh di sepanjang dantian, dan kemudian menyebarkannya ke kerumunan di sepanjang telapak tangan yang saling terkait, dan kemudian tubuh semua orang sedikit menghangat dan sedikit sadar. Dengan bantuan roh hantu,
Hal pertama yang dilakukan semua orang setelah rasa dingin sedikit berkurang adalah berpegangan tangan satu sama lain dengan erat dan membentuk lingkaran yang rapat. Kerumunan terus berputar dan jatuh ke arah aliran air, dan dengan cepat menjauh dari gaya sentrifugal di pusat pusaran. Xiao Yan memiliki dua hantu besar, dan dingin memiliki dampak paling kecil pada mereka. Dia diam-diam mengukur hatinya. Diperkirakan setiap orang telah jatuh setidaknya 3 kilometer. Semakin jauh ke bawah, semakin dalam rasa dingin, tetapi tanpa belitan jeram yang berputar, Xiao Yan dan yang lainnya perlahan menstabilkan tubuh mereka dan melihat lingkungan sekitarnya, tetapi selain suara air, tidak ada apapun di sekitar mereka. Masa terus berjatuhan. Tidak ada konsep waktu di sungai yang gelap. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu. Tiba-tiba, ada cahaya redup di kejauhan, dan kecepatan jatuh semua orang secara ajaib melambat. Cahaya semakin kuat, dan kecepatan jatuh semua orang semakin cepat dan semakin cepat. Perlahan, pada akhirnya, ada cahaya di depan mereka, dan kaki semua orang menyentuh lapisan benda lunak. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka jatuh ke tanah. Merasakan soliditas tanah di bawah kaki mereka, semua orang berdiri. Tidak ada aliran air di sekitar, dan udara sangat kering. Air sungai yang gelap berhenti di lapisan tirai tipis, yang sangat ajaib. Semua orang melihat sekeliling, tetapi masih gelap dan sunyi, dan tidak ada suara. Akhirnya sampai di tanah. Untuk pertama kalinya, saya merasakan perasaan berada di udara sangat tidak nyaman. Xiao Zhan berkata sambil meregangkan otot dan tulangnya. Berkat kekuatan hantu Cao Cao kali ini, jika tidak, mungkin ada beberapa pahatan es. Lei Shaolong bercanda, dan Nan Erming juga memiliki senyum langka di wajahnya. Selama semua orang aman, mari kita lanjutkan. Xiao Yan berdiri dan menarik napas sebentar, dan berkata kepada mereka bertiga. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, tanah di tanah tiba-tiba menjadi lunak, dan telapak kaki di atasnya tidak bisa turun sepenuhnya. Semua orang tidak peduli, tetapi setelah berjalan beberapa ratus meter, semua orang merasa semakin dingin dan menggigit, seolah-olah angin utara meniupkan salju ke atas mereka. Tempat apaan ini? Semakin jauh kau pergi, semakin dingin, gumam Xiao Zhan. Xiao Yan tidak berbicara, dia dengan hati-hati waspada di sekitarnya. Setelah semua orang terus berjalan ratusan meter, mereka melihat tanah ditutupi dengan tulang mati, padat di mana-mana, sudah busuk, dan mereka akan berubah menjadi abu ketika mereka melangkah ringan di bawah kaki mereka. Di bawah kuasa waktu, tidak ada yang bisa bertahan lama, tetapi ini tampaknya tidak seperti tempat yang dibangun oleh kepala kuil, tetapi lebih seperti reruntuhan kuno lainnya. Mungkinkah ada tempat lain yang terhubung dengan ilusi ini? Ketika kami sampai di sini, bagian depan mulai kosong, seperti gudang es, dan angin dingin bertiup seperti pisau di kulit orang, dan kecemasan di hati semua orang bahkan lebih kuat. Berdiri di tempat, Xiao Yan tidak bergerak, dan hati-hati melihat lingkungan sekitarnya. Ini adalah sebuah lembah. Di tengah lembah berdiri sebuah lempengan batu setinggi hampir 10 meter. Karena kurangnya sinar matahari selama bertahun-tahun, angin bersiul di lembah, dan bayang-bayang penuh bayangan. Di antara tumpukan tulang mati di mana-mana, ada hantu kabur yang mengambang tanpa sadar, sangat redup, tetapi tidak ada hantu yang berani mendekat. Monumen batu, sepertinya kekuatan apa yang dimiliki loh batu untuk mengusir roh jahat. Sepertinya pertarungan sengit tidak bisa dihindari lagi. Lei Shaolong berkata dengan emosi, dan mengeluarkan duri gandanya. Tampaknya bayangan leluhur roh yang membenci belum dihilangkan di dalam hatinya. Bab 395. Jangan gugup, ini hanya roh-roh yang membenci, mereka belum melahirkan kesadaran, dan mereka tidak akan menyerang orang. Xiao Yan menghentikan tindakan Lei Shaolong. Dengan induksi leluhur roh-roh yang marah, Xiao Yan pemahaman tentang roh kebencian lebih baik dari sebelumnya, saya tidak tahu seberapa dalam itu. Hanya ada satu hal yang Xiao Yan tidak bisa mengerti.
Roh-roh yang membenci di tanah yang ditinggalkan oleh zaman kuno telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum membentuk kesadaran mereka sendiri. Mungkinkah itu alasan tablet batu di depan dari dia? Seperti yang diduga Xiao Yan, sebaris kata melayang di atas lempengan batu, dan kata-kata itu dicap ke dalam kekosongan. Melihat fontnya, jelas bahwa kata-kata di luar kuil ditulis oleh orang yang sama. Orang tua itu mendapat kesempatan di sini di masa lalu, dan sekarang dia akan pergi. Mungkin dia akan kembali ke Wuri, dan hal-hal khusus akan kembali ke tempat asalnya, meninggalkan mereka yang ditakdirkan. Jika Anda dapat melihat pesan orang tua itu, Anda harus lulus 2 tes pertama. Tes pertama adalah, terima kasih, tes kedua adalah, keberanian. Selamat, Anda memiliki fondasi hati yang kuat, dan Anda boleh pergi lebih lanjut di masa depan. Langkah selanjutnya adalah ujian ketiga dan terakhir. Saya harap Anda bisa menjadi orang yang benar-benar ditakdirkan dan mendapatkan kesempatan besar ini. Jenny benar, penguasa kuil tidak berniat menyakiti siapapun, hanya untuk menguji keberanian mereka yang ditakdirkan. Setelah Xiao Yan dan keempatnya membaca kalimat ini, mereka merasa bahwa kesempatan itu begitu dekat, dan bahkan dalam jangkauan, napas mereka menjadi cepat, dan mata mereka tidak bisa lagi tetap tenang. Dalam 2 tes pertama, Xiao Yan dan semua orang melewatinya secara tidak sengaja. Tes pertama adalah manusia, selama siapapun yang lurus dapat dengan mudah melewatinya. Tes kedua adalah keberanian, dan setiap orang yang telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya secara alami tidak kekurangan keberanian, jadi itu tidak sulit. Dari sudut pandang ini, tes ketiga seharusnya tidak terlalu sulit, peluang ini tampaknya sudah di depan mata, dan sudah dekat. Tetapi ketika kata-kata guru kuil selesai, semua orang tercengang. Karena itu adalah orang yang ditakdirkan, maka semuanya tergantung pada takdir, jadi ujian ketiga adalah kata takdir. Sial, Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Ujian macam apa ini? Pada akhirnya, ini bukan murni tentang keberuntungan. Dalam hal ini, bukankah 2 tingkat pertama berdiri di tepi sungai menangkap bulan, buang-buang tenaga? Melihat depresi Xiao Zhan di dalam hatinya, Le Shaolong angkat bicara, tampaknya senior ini sangat mementingkan nasib. Tetapi di mana nasib berada, kita juga harus melihat sifat orang tersebut. Jika tidak, kesempatan ini akan jatuh ke tangan tuannya, orang jahat, dan itu pasti akan terjadi. Ada badai berdarah di benua Dodi, dan apa yang dipikirkan para senior bukanlah tanpa alasan. Analisis Le Shaolong masuk akal, Xiao Zhan membuka mulutnya, tetapi tidak bisa membantahnya, jangan terlalu cemberut. Xiao Yan tersenyum, mengetahui bahwa Xiao Zhan adalah orang yang lugas, tetapi dia merasa tertekan untuk sementara waktu, bukan karena dia tidak dapat memahaminya. Mari kita lihat isi tesnya dulu. Xiao Yan dengan terampil menarik kembali topik pembicaraan dan memberi Xiao Zhan 1 langkah. Karakter besi yang dicap pada kekosongan ditandai dengan kait perak, kuat, dan baris terakhir jatuh di kekosongan, potong jarimu dan teteskan darah dan gabungkan ke dalam tablet batu. Pencair darah mengeluarkan tablet ini dengan semua kekuatannya, dan kemudian dia bisa mendapatkan kesempatan ini. Kata-kata menghilang di antara langit dan bumi, tetapi hati semua orang menegang. Detak jantung seperti drum di dada, dan kegembiraan di mata tidak bisa lagi ditekan, dan mereka mengulurkan jari-jari mereka dengan penuh semangat untuk mencoba. Alasannya sangat sederhana, keberuntungan sangat penting. Nan Erming, yang telah lama terdiam, tiba-tiba melontarkan sebuah kalimat. Merangkum gambaran suasana hati semua orang saat ini. Ketika semua orang tercengang, mereka semua tertawa, dan kegugupan mereka mereda. Aku akan mencobanya dulu. Xiao Zhan melangkah maju, menahan napas, memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya dan menggigit keras, darah mengalir di tablet batu. Tablet batu itu lapuk seperti batu pasir, dan permukaannya tidak rata.
Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin darahnya tidak meleleh. Xiao Zhan menunggu dengan percaya diri. Darah mengalir di prasasti, perlahan meluncur ke bawah, dan jatuh ke tanah di sepanjang prasasti, merembes ke tanah, tetapi tidak ada jejak darah di prasasti. Semua orang melihat semua ini dengan takjub, dan berpikir itu luar biasa. Mata Xiao Zhan melebar. Dia tidak ingin mempercayai fakta di depannya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pintu masuk monumen. Sambil menggaruk kepalanya, Xiao Zhan tidak percaya pada kejahatan, dan darah basah di jarinya menetes lagi. Xiao Zhan masih sedikit khawatir, dia secara khusus memilih tempat cekung, dan benar-benar mengoleskan darah di jarinya secara langsung, dan bergumam di mulutnya, "Saya tidak percaya itu bisa jatuh ketika dioleskan di atasnya." Semua orang terdiam oleh tindakan Xiao Zhan, tetapi mereka harus mengakui bahwa Xiao Zhan benar-benar solusi. Tidak peduli bagaimana Anda melihat lubangnya, tidak mungkin tablet batu yang diolesi itu berdarah. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah metode tes Master Kuil telah melewatkan fakta bahwa ada pria tak tahu malu seperti Xiao Zhan, fakta itu sekali lagi menumbangkan pemikiran semua orang, darah di atasnya perlahan melayang dari permukaan batu dan jatuh ke tanah lagi. Xiao Zhan benar-benar tercengang kali ini, berdiri di sampingnya tercengang, dia tidak pulih untuk waktu yang lama. "Aku," berkata Xiao Zhan, "dari saat kamu membuat bahasa kotor, kamu ditakdirkan untuk sedih hari ini." Wajah tampan Nan Erming tidak memiliki terlalu banyak ekspresi, tetapi dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk bertarung. "Xiao Zhan, aku tidak percaya pada kejahatan." Xiao Zhan memalingkan wajahnya, tidak repot-repot memperhatikan Nan Erming, menyingsingkan lengan bajunya, dan bahkan ingin mengeluarkan tablet batu itu. Ki tenggelam ke dalam dantiannya, Xiao melawan Ki-nya untuk menutupi tubuhnya, kudanya stabil, lengannya melingkari tablet batu, dan dia menarik ke atas dengan tajam. Kekuatan Xiao Zhan pantas menduduki peringkat pertama di antara orang banyak. Kekuatannya sangat tinggi, dan tablet batu itu sepertinya hanya beberapa ratus kilogram. Xiao Zhan merasa seharusnya tidak ada kesulitan. Tetapi hal-hal yang tampaknya sederhana di dunia seringkali tidak sesederhana itu. Xiao Zhan mencoba yang terbaik, tetapi tablet batu itu tetap berdiri, seolah-olah berakar di tanah dan terhubung ke bumi. Wajah Xiao Zhan memerah, dan emosinya yang tidak mau berubah menjadi kekuatan yang lebih kuat. Dia menggenggam bagian bawah tablet batu dengan kedua tangan, dan macan Xiao Tian emas muncul di belakangnya. Kakinya tiba-tiba mengguncang batu biru di tanah menjadi berkeping-keping. Di bawah pelemparan Xiao Zhan, tablet batu tidak memiliki respon pada awalnya, tetapi kekuatan Xiao Zhan bintang 6 Do dipecah. Cahaya putih di atas tablet batu tiba-tiba menyala, dan lapisan kekuatan yang sangat kuat dan lembut, meluap dari lubang dan lubang tablet batu. Tampaknya sangat lambat, tetapi sangat cepat, dan itu langsung membungkus Xiao Zhan. Kekuatan tahap dasar bintang 6 Xiao Zhan selemah kepalan tangan ke kapas di depan kekuatan ini. Ditumpukan, sepotong abu terciprat. Xiao Zhan merangkak karena malu, menepuk-nepuk abunya, dan berdiri di samping dengan kepala tertunduk kesal. Dia tidak lagi berani meremehkan tablet batu di depannya. "Saya turut berduka cita." Nan Erming berjalan mendekat dan menepuk bahu Xiao Zhan untuk menunjukkan simpatinya. "Aku akan mencobanya juga." Lei Shaolong melangkah maju, dan darah menetes ke tablet batu. Di mata semua orang, darah perlahan menembus ke dalam tablet batu dan menghilang. Akhirnya disusupi. Tubuh Lei Shaolong membeku karena terlalu bersemangat. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali dan melompat dengan sangat gembira, melambaikan tangannya di udara. Kesempatan Kaisar Bintang 9 Do hampir jatuh di tubuhnya, apalagi melompat dan melambaikan tangannya, itu layak menjadi gila. Semua orang memandang Lei Shaolong yang menari seperti anak kecil, dan wajahnya penuh kebahagiaan, tersenyum. Cepat dan tarik tablet batu itu untuk melihat apa peluangnya. Xiao Zhan tidak sabar, mendesak Lei Shaolong untuk mengambil tindakan dengan cepat.
Setelah menahan kegembiraannya, Le Shaolong berdiri di depan prasasti dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Dou di bintang 5 meledak dengan seluruh kekuatannya. Angin berhenti, tulang-tulang yang tergulung tampak berhenti di udara, dan semua orang menahan napas. 4 pasang mata menatap tablet batu dengan gugup, menunggu saat tablet batu itu digali. Dou Qi melonjak keluar dan mengalir ke lengan Le Shaolong terus-menerus. Angin mulai bergerak, dan tulang yang digulung menghantam tablet batu dan jatuh berkeping-keping. Semua orang tidak bisa menahan napas terlalu lama. Santai, keluarkan nafas panjang. Tapi tablet batu itu masih tidak bergerak. Di bawah tatapan heran semua orang, dan di bawah wajah Le Shaolong yang memerah karena kekuatan, itu masih tetap di tempatnya, bahkan tidak 1 inci pun ditarik keluar, seolah-olah seharusnya ada di sini ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun kemudian, seharusnya masih keras kepala di sini. Bagaimana ini? Le Shaolong tidak bisa mempercayai matanya, dia mendorong tangannya lagi, angin bertiup lebih kencang dan abunya lebih banyak melayang, tetapi tablet batu itu masih tidak merespons sama sekali. Bukankah itu cukup untuk disetujui oleh setetes darah? Le Shaolong tidak bisa menerima kenyataan ini, dia hampir menjadi gila, dan dia terus mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan gelombang demi gelombang pertempuran mengalirkan Qi ke dalamnya lengannya. Realitas kejam selalu tidak dapat diterima, Le Shaolong duduk di tanah dengan frustrasi, mengepalkan tinjunya, dan memukul tanah dengan lemah, tidak dapat memahami alasannya. Aku akan mencobanya, Nan Erming berkata, karena dia tidak mengerti mengapa tidak mencoba lagi. Hal tak terduga terjadi, darah Nan Erming juga menembus ke dalamnya, dan perlahan menghilang di tablet batu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Le Shaolong berdiri dalam sekejap, menatap depresi di mana darah menghilang, terkejut luar biasa. Setelah itu, Nan Erming juga menjadi gugup, dan dalam suasana hati yang tidak nyaman, dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan tablet batu, tetapi hasilnya sama dengan Le Shaolong. Sekarang, semua orang dibutakan. Mungkinkah ada yang salah dengan prasasti itu karena sejarahnya yang panjang? Xiao Yan juga melangkah maju, menunjuk seperti pisau, membuat luka, dan meneteskan darah di atasnya. Semua orang dengan gugup mengelilingi tablet batu, menatap darah merah cerah, menyaksikan darah menghilang di tablet batu dengan perasaan campur aduk, dan mereka tidak lagi tahu harus berkata apa. Tahun-tahun kejam, dan barang-barang yang tersisa dari zaman kuno pasti akan mengalami kecelakaan. Tampaknya tablet batu itu rusak. Xiao Zhan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan ini agak tergesa-gesa. Le Shaolong, yang telah kembali normal, memiliki kemampuan analitis terkuat di antara keempatnya, baik darah Nan Erming dan Xiao Zhao dapat menembus, dan Nan Erming dan saya dapat menembus. Ming mencobanya, dan meskipun dia tidak bisa menariknya keluar, setidaknya tidak ada ketahanan goncangan, yang setidaknya membuktikan bahwa loh batu itu tidak menolak kita. Dan kamu, darah tidak bisa menembus, kamu ingin menarik loh batu dan itu akan terbang. Ini membuktikan poin lain, loh batu itu menolakmu. Tuan muda Xiao dan saya adalah manusia, Nan Erming adalah iblis, dan Anda adalah iblis. Ras manusia seimbang, iblis menekankan kekuatan jiwa, dan iblis menekankan kekuatan tubuh. Dari titik ini, lihat, tablet batu menolak kekerasan dan cenderung menerimanya. Kekuatan jiwa, jadi kita bertiga bisa melakukannya tetapi kamu tidak bisa. Dengan kata lain, pemilik kuil pastilah ras manusia atau ras iblis, dan mungkin ada beberapa prasangka terhadap ras iblis. Mendengarkan analisis Le Shaolong, Xiao Yan dan 3 lainnya merasa bahwa itu masuk akal dan kebenarannya tampak seperti ini. Semua orang melirik Xiao Zhan tanpa berkata-kata. Xiao Zhan memalingkan wajahnya dengan sedih, dan tidak ingin melihat monumen batu yang menyedihkan itu lagi. Ini membuatku merasa sangat buruk. Dari keempatnya, hanya Lao Su yang dikecualikan, sangat menyedihkan. Xiao Zhan sangat tertekan.